Selamat malam. Selamat malam. Maaf, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin bertemu dengan Bapak Syahrul. Anda siapa? Saya Alin. Alin Widya Kusuma. Saya Nila, istrinya. Istrinya? Saya orang tua Dela. Silakan duduk. Makasih. Dela. Iya, saya menemukan KTP suami Anda ini di rumah saya. Jatuh dari tas anak saya. Karena itu, saya yakin suami Anda pasti berhubungan dengan anak saya. Saya rasa pria seusia suami Anda, dan apalagi sudah berkeluarga, kurang pantas menjalin hubungan apapun dengan gadis remaja seusia anak saya. Bukan begitu, Nyonya? Anda menuduh suami saya menjalin affair dengan anak Anda. Saya tidak menuduh apa-apa. Saya hanya... Dengar baik-baik, Nyonya. Saya tahu persis siapa suami saya. Dan saya kira sebelum Anda menuduh suami saya, sebaiknya Anda interogasi dulu anak Anda. Maksud Nyonya? Iya, siapa tahu anak Anda mencuri dompet suami saya. Zaman sekarang kan banyak ABG keluyuran di mal-mal cari tambahan uang jajan. Jadi Anda menuduh anak saya mencuri, tukang copet? Anda menuduh suami saya berselingkuh, kenapa saya tidak boleh menuduh anak Anda pencuri? Dengar, Nyonya, saya hanya mengingatkan Anda. Saya memberitahu Anda, Nyonya. Semoga keyakinan Anda akan kesetiaan suami Anda itu benar. Selamat malam. Bajingan kamu, Syahrul. Jahat amat sih, Sil. Iya, pokoknya ntar ada uang makasihnya. Lu nih gitu ya. Tapi ntar kalau nyokap gue tanya, bilangin kalau gue ada di rumah lo. Alah, biasalah, alasan kek. Gue ada di kamar mandi, lagi ngapain lah, terserah lo lah. Ya, jangan lupa lo ya. Oke, dadah. Udah. Ada koin ya? Lu butuh berapa? Ya kalau ada sih kecapean 5. Nanti aja ntar gue ganti kok. Nggak usah gitu aja. Nggak bisa gitu dong. Harus. Gue sih paling nggak bisa kalau namanya ngutang. Nggak apa-apa lagi. Gimana kalau gue gantiin pakai gue traktir minum? Lo kalau mau traktir gue minum, nggak usah pakai alasan minjemin koin segala. Kuno tau. Tahu aja. Ada. Dela. Yuk, gue traktir. Oke. Duluan dong. Daru, kamu jahat, Daru, kamu tega. Kenapa kamu lakuin semuanya sama aku, Daru? Santi, maafkan mama ya sayang. Kalau mama sampai harus meninggalkan bapak kamu. Halo. Nah, akhirnya aku bisa juga ngomong sama kamu. Luz, apa kabar? Aku kira kamu marah, gak mau terima telepon dari aku lagi. Kok gitu? Aku kira malah kamu yang marah sama aku. Sebab terakhir kita telepon-teleponan, kamu yang banting telepon kan? Masih inget gak? Sorry deh, Say. Soalnya aku waktu itu emosi. Maaf ya. It's okay, gak apa-apa. Kamu apa kabar? Buruk. Tapi kamu sehat-sehat aja kan? Secara fisik sih sehat, tapi secara batin berantakan. Luz, aku gak ngerti maksud kamu. Ya, aku kangen sama kamu. Aku juga gak
ngerti kok tiba-tiba aku Lus, bisa begini. apa kamu pikir aku nggak kangen sama kamu? Aku kangen kamu, Lus. Tapi sekarang situasi kita udah berbeda. Maksud kamu kita nggak bisa sama-sama lagi, gitu? Dengar, Lus. Kamu, seluruh keluarga kamu dan masa depan kamu ada di sana. Sedangkan aku dan seluruh keluargaku ada di sini. Itu aja udah jelas kan jalan kita berbeda? Gimana kalau aku nemenin kamu di Indonesia? Hah? Dimas, kamu nggak setuju ya? Kok diam aja sih? Gimana kalau aku nemenin kamu ke sana? Gak apa-apa ya? Halo? Udah siap, sayang? Ya ampun, udah besar kok belum bisa pasang sepatu sendiri sih. Nek. Bi, tasnya Maya, Bi. Kamu sudah siap? Sudah, Den. Good morning. Om Hari. Mas, pagi-pagi sekali tumben. Ada apa? Halo. Hai. Hai. Mau kemana? Mau nganter Maya ke sekolah. Oh, Sama iya. mau itu ngajak Bram jalan-jalan mencari udara segar. Saya ada yang mau saya bicarakan sama kamu. Tapi di jalan aja ya. Oke. Oke. Tunggu di mobil ya, Bi. Yuk. Iya, Den. Ini kesempatan emas untukmu, Dimas. Nggak tahu lah, Han. Rasanya aku belum siap mental. Belum siap mental bagaimana? Kamu sudah seorang pilot. Bahkan sudah menjadi seorang kapten. Masa belum siap mental? Menjadi seorang pilot membuat aku selalu teringat akan almarhum kakakku. Jadi karena itu kamu merasa takut? Bukan takut, cuma gimana ya? Mas, kakakmu memang seorang pilot. Tapi dia bukan meninggal karena kecelakaan pesawat. Jadi, apa yang kamu takutkan? Entahlah. Aku cuma ngerasa aku menjadi bayang-bayangnya. Sementara aku ingin menjadi diriku sendiri. Lepas dari bayang-bayang kakakku. Sulit memang. Karena kamu begitu mirip dengan almarhum Hermanto. Terus terang, Mas. Aku sering kali merasa Hermanto hidup kembali setiap kali bicara denganmu. Memang. Terlalu banyak kemiripan di antara kami berdua selain secara fisik. Terus terang Hermanto menjadi tokoh panutanku. Sementara aku dan ayahku nggak pernah akur. Dan dialah yang menjadi tokoh panutanku. Sorry, Mas. Aku nggak bermaksud. Oke, nggak apa-apa. Aku juga sadar kok kalau aku selama ini menjadi bayang-bayangnya. Mas, kamu dengar nggak Miranti komentar tentang sesuatu? Soal apa? Soal sutra Cina, hadiah ulang tahun dariku. Dia suka nggak? Wah, nggak tahu tuh. Aku nggak tahu, Han. Ini, tolong bilang sama dia, sutra Cina itu lebih baik dibikinkan baju tidur. Supaya setiap dia tidur, ya dia teringat padaku. Ini serius, Mas. Kira-kira aku ada nggak peluang untuk mendapatkan kakak iparmu? Pasti ibu yang menyuruh Mas bicarakan masalah ini sama saya. Ya kan? Ya. Ini murni hasil pemikiran saya sendiri. Yang benar. Iya. Sebetulnya gini, saya ngobrol-ngobrol dengan Dokter Baktiar. Jadi kita sepakat mau buka klinik praktek bersama. Nah, kami melihat tempat yang sesuai untuk itu ya rumah yang kamu pakai untuk
salon sekarang ini? Rumah itu kan milik Mas. Jadi kalau Mas ingin menggunakannya, Mas nggak perlu minta persetujuan saya lagi kan? Iya, tapi kelihatannya salon yang kamu buka juga maju. Jadi sayang juga kalau bubar begitu aja kan? Nggak usah dipikirin. Selama ini saya juga nggak pernah serius dengan salon itu. Hanya sekedar mencari kesibukan aja. Iya, tapi kamu kalau... Pokoknya anytime Mas mau menggunakan tempat itu, bilang aja. Saya akan bubarkan salon. Biar semua senang. Terutama ibu. Kenapa? Lapar saya. Apa? Dibubarkan. Saya capek, Fit. Bolak-balik bertengkar terus sama ibu soal salon ini. Mir, aku mengerti salon ini sekedar pengisi luang waktu kamu. Tapi bagiku salon ini karirku, Mir. Gini aja, Fit. Kalau kamu mau, kamu boleh ambil semua peralatan salon ini. Terus kamu buka aja yang baru atas nama kamu sendiri. Gimana? Sendiri? Mana bisa. Aku butuh kamu, Mir. Sebetulnya begitu aku melihat prospek salon ini bagus, aku mulai berpikir kita pindah lokasi ke tempat yang lebih ramai lagi. Maksud kamu? Ya ke pertokoan kek, ke mall kek. Ini kan hanya perumahan biasa. Jadi langganan kita terbatas. Kalau gitu saya harus bicara lagi sama Mas Hari. Apa hubungannya salon ini sama Mas Hari, Mir? Ada, Fit. Dia punya teman. Temannya punya ruko. Rencananya kan mereka yang akan menempatkan tempat ini. Siapa tahu kita bisa barter. Kita yang menggunakan rukonya. Ya kan? Ruko? Kedengarannya ide bagus, Mir. Jadi kapan kamu mau bicara sama Mas Hari? Kamu udah bicara sama adik kamu? Iya, sudah. Kelihatannya kita harus mencari tempat lain. Kenapa gitu? Saya nggak sampai hati merebut tempat itu dari tangan Miranti. Kita kan nggak ngerebut. Kita alokasikan salon Mira ke ruko. Saya pasti salon Mira pasti kabarannya. Kenapa? Karena tempatnya sangat bagus. Saya kurang bisa meyakinkan Miranti. Ya kalau gitu kasih saya, biar saya coba. Ya, silakan. Maaf dok, ada pasien di ruang gawat darurat. Ada aja orang baru enak-enak break. Nggak ada dokter jaga di tempat dok. Ayo. Bu, ada telepon dari pembantunya, Bu. Pembantu saya? Katanya penting di line 3. Halo? Iya, Bi, ada apa? Apa? Di mana? Di mana, di mana? Iya, iya, iya. Bella, kamu kenal dia? Ini namanya Dokter Ali. Ya benar? Iya. Overdosis dengan anak muda itu, dengan pacarnya barangkali. Kalau saya ini kasus biasa yang terjadi setiap malam minggu atau setiap hari libur. Mereka berjatuhan overdosis. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana reaksi Dokter Alin kalau tahu anaknya overdosis.
Dari mana saja kamu, Mas? Bukan urusan. Oke. Mulai malam ini semua urusanmu bukan lagi urusanku. Ah, itu baru bagus. Mas, aku mau pergi, Mas. Silakan, tapi sebelum kamu pergi, baca dulu suratnya. Surat cerai. Apa-apaan ini? Kamu sudah mengatur perceraian dengan pengacara. Iya, bahkan saya sudah memesan tiket untuk menjemput Sony dari Singapura. Apa? Sony ikut dengan saya. Kamu boleh mendapatkan semua yang ada di sini kecuali Sony. Tidak. Sony adalah anakku. Aku berhak atas dia. Oh ya, kamu merasa sebagai ibunya. Sementara sejak kecil Sony dirawat oleh babysitter dan ibu kandungnya yang tercinta sibuk hanya mengurus garment dan butik saja. Sekarang mari kita tanya pada Sony, karena dia sudah cukup dewasa untuk memutuskan mau ikut dengan siapa. Tidak, Mas. Tolong jangan lakukan ini padaku ya. Terlambat. Ya, sebentar. Nila. Fit, boleh aku menumpang tidur malam ini di sini? Ya. Ayo masuk, Nila. Sudah malam. Sebaiknya kamu pulang aja. Aku ingin menunggu sampai dia bangun, Har. Tapi kamu perlu istirahat. Nanti saya beritahu suster. Kalau Della sudah bangun, mereka akan memberitahukan kepada kamu. Gimana? Aku mau menemaninya, Har. Aku merasa selama ini aku telah melalaikannya. Kamu bisa merenungkan semua itu di rumah. Nggak perlu kamu buang energi sampai pagi di sini. Ayo, saya antar kamu pulang ya. Han? Dimas. Mir. Maaf kalau saya mengganggu kalian. Saya cuma ingin ketemu dengan Maya. Siapa bilang kamu mengganggu? Nggak apa-apa. Kebetulan Maya juga belum tidur. Yuk, sebentar ya, Han ya. Maaf kalau aku ganggu kamu karena di tamu. Nggak apa-apa, Handoko sebentar lagi juga pulang. Dia hanya mampir nganterin makanan. Beli makanan? Kelihatannya dia memperhatikan sekali semua kebutuhan kamu. Selain makanan, apalagi yang dia sering bawakan? Untuk anak-anak kamu kali? Apa sih maksud kamu? Lantas kalau kamu udah nggak perlu aku lagi. Ternyata udah ada orang yang memenuhi semua kebutuhan kamu.
Maya, Papa harus kerja lagi, jadi nggak bisa lama-lama ya. Iya, betul lagi. Apakah kebahagiaan yang saya rasakan ini kebahagiaan saya sendiri? Ataukah saya bahagia hanya karena melihat anak saya bahagia? Jadi suami kamu akan menceraikan kamu? Gila, mereka juga tuh laki-laki. Dia bukan cuma mengurus soal perceraianku dengan pengacaranya itu, Fit. Tapi dia juga sedang mengurus soal perwalian anak. Maksudmu? Ya. Dia akan mengambil Sony dariku. Bagaimana mungkin? Sony kan anak kamu. Kamu lebih berhak atas dia, Nil. Aku tahu. Tapi kenapa? Kenapa, Nil? Selama ini memang Sony lebih dekat dengan Mas Syahrul ketimbang dengan aku, Fit. Menurutmu Sony lebih akan memilih Syahrul daripada kamu? Iya. Ya. Itu sudah pasti, Fit. Begitu Sony lahir, aku langsung kembali ke karir dan bisnisku yang telah lama aku tinggalkan. Sony diasuh babysitter. Bahkan Mas Syahrul yang selalu menjemput dan mengantarkan Sony ke sekolah tidak pernah aku, Fit. Sampai akhirnya kami memutuskan untuk menyekolahkan Sony ke Singapura. Berapa usia Sony sekarang? 13 tahun, Fit. Setauku, sebagai ibu kamu berhak mengasuh anakmu sampai dia cukup dewasa dan menjalani hidupnya sendiri, Nil. Ya, Fit. Hanya Sony satu-satunya harta milikku yang paling berharga saat ini, Fit. Dan aku nggak mau kehilangan dia, Fit. Kamu butuh pengacara, Nil. Satu-satunya cara memenangkan hak perwalian anak adalah dengan membuktikan kepada hakim bahwa suami Anda itu bukanlah tipe orang yang baik. Bukan. Maksud Bapak? Ya. Asal Anda bisa membuktikan bahwa suami Anda suka mabuk, suka mukul, atau suka main perempuan. Aspek-aspek negatif tersebut bisa melemahkan suami Anda sebagai orang tua. Dengan demikian, hak asuh bisa jatuh ke tangan Anda. Tapi tidak perlu untuk menanyakan keinginan anak Anda. Jadi menurut Bapak, saya masih memiliki kemungkinan mendapatkan perwalian atas anak saya, Pak? Ya, tentu. Asal Anda bisa membuktikannya kalau suami Anda itu tidak baik. Bagaimana keadaannya, Har? Udah siuman? Alhamdulillah. Oke. Aku akan segera ke sana. Nyonya, ada tamu. Tamu? Iya. Pagi-pagi begini? Ya, Bibi nggak tahu siapa. Siapa ya? Loh, Anda kan... Betul, saya Nila. Nyonya Syahrul. Boleh saya bicara sebentar dengan Anda? Anda mau bicara dengan saya? Soal apa? Saya kira sudah tidak ada urusan lagi di antara kita. Maaf, saya ada janji. Saya nggak ada waktu. Tolong, Nyonya. Maafkan sikap saya tempo hari. Waktu itu memang saya sangat emosi. Karena saya malu untuk mengakui kejelekan suami saya. Tapi sekarang saya sadar kalau itu semua adalah kesalahan suami saya, Nyonya.
Tempo hari saya datang kepada Anda ingin berbicara baik-baik mengenai persoalan yang ada di antara suami Anda dengan anak saya. Tapi apa tanggapan Anda? Anda mengusir saya, bahkan menuduh anak saya seorang maling. Dan sekarang Anda datang kepada saya dan mengemis minta waktu bicara dengan saya. Maaf, saya tidak ada waktu. Tolong Nyonya sebentar saja. Bi! Bibi! Ya, Nyonya, ya. Nyonya, ada apa? Tolong kunci pintunya, saya mau pergi. Iya. Selamat siang. Sekarang 100 kali. 1, 2, 3. Fatmi, kenapa kamu ketawa-tawa itu sendiri? Iya, ini Bu. Apa sih? Coba lihat. Hah? Dari mana kamu dapat ini? Dari mana? Barangkali punya Bapak, Bu. Iya, tapi kamu dapat di mana? Di situ, di atas patung. Aduh, benar deh. Papa? Ya. Dari mana Papa dapat majalah ini? Nih. Ibu dapat dari mana majalah ini? Jangan membalikan kata-kata. Jangan pura-pura. Jawab pertanyaanku dari mana ini? Aku nggak tahu, aku nggak pernah lihat, dan aku nggak ngerti. Aku nggak pernah lihat sebelum. Iya, tapi ini aku dapat di kamar kerjamu. Si Robi barangkali. Tidak mungkin. Kalau Robi pasti disembunyikan di kamarnya. Ini Mama dapat di kamar kerjamu. Menjijikkan. Sudah tua-tua masih mengkonsumsikan majalah-majalah seperti ini. Pikir dong, pikir. Tak tahu malu. Biar tua-tua begini masih tetap laki-laki. 1, 2. Untung kamu nggak apa-apa. Coba kalau nggak ada dokter Hari yang nolongin kamu. Iya, Ma. Bella tahu, Ma. Ma, maafin Della ya. Della terpengaruh sama teman. Kita bicarakan lagi soal itu nanti. Karena sekarang ada soal yang lebih penting lagi. Soal apa, Ma? Istrinya Syahrul tadi pagi nemui Mama. Mama harap kamu mau jujur sama Mama, Della. Mengenai hubungan kamu dengan laki-laki yang bernama Syahrul itu. Sejauh mana hubungan kamu sama Syahrul? Apa kamu tahu kalau dia sudah beristri? Apa kamu tahu kalau dia itu umurnya berapa? Jawab, Della. Jawab, Mama. Kamu gak usah menangis. Karena menangis tidak akan menyelesaikan apa-apa. Ayo, Della, jawab Mama. Supaya Mama tahu kelakuan anak Mama di luaran. Jawab, Della, jawab. Ampun. Sejauh mana hubungan kamu sama dia? Selamat pagi.
Pagi. Anda ibunya? Betul. Apa itu, Sus? Hasil tes urin anak ibu. Permisi, Bu.